Halo semuanya, perkenalkan saya Pikri, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Saya sekarang semester 6. Nah, di sini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Google Student Ambassador. Ada 4 pertanyaan, mari kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi, teknologi, atau budaya perusahaan Google? Tentunya, hal yang saya sukai dari inovasi teknologi dan juga budaya perusahaan Google yaitu semangat dari Google tersebut dalam membuat teknologi yang lebih inklusif, terus juga bermanfaat, dan tentunya mudah diakses dan bisa diakses oleh semua orang. Dan juga bagi saya menjadi bagian dari Google Student Ambassador adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme tersebut karena posisi ini memungkinkan saya menjadi jembatan antara teknologi Google dan mahasiswa di kampus saya. Dan saya juga ingin membantu teman-teman saya melihat bahwa teknologi ini bukan sesuatu yang rumit atau juga menakutkan, tetapi justru menjadi alat yang membantu belajar, memudahkan belajar, terus juga berkarya dan tentunya berinovasi. Pertanyaan kedua mengenai kegiatan interaktif untuk acara Touch and Chill. Nah, di sini saya mempunyai sebuah rencana untuk membuat kegiatan yang namanya Google Mystery Quiz ataupun mencari harta karun. Google mencari harta karun. Nah, itu nama kegiatannya. Nah, di sini saya akan merancang sebuah games interaktif berbentuk sebuah pencarian harta karun yang santai namun menantang. Nah, di sini peserta itu akan dibagi beberapa kelompok kecil dan harus memecahkan misi yang menggunakan berbagai produk Google, misalnya Google Search, Google Maps, terus juga Google Lens, dan Google Docs. Nah, mungkin alur singkatnya seperti ini. Yang pertama, peserta mendapatkan clue melalui QR code yang diberikan oleh panitia. Selanjutnya, setelah mendapatkan clue tersebut, setiap kelompok bisa memecahkannya dengan memanfaatkan fitur-fitur Google dari produk Google tersebut. Dan selanjutnya, ada tantangan kreatif di setiap post. Misalnya, membuat ide cepat di Google Docs atau merumuskan objek dengan Google Lens. Seperti itu. Dan tim yang paling cepat dan paling kreatif menjadi pemenangnya. Itu mungkin alur singkatnya mengenai kegiatan Google Mystery Quiz. Dan ini kenapa sih kegiatan ini out of the box gitu ya. Nah, karena yang pertama belajar teknologi sambil bermain juga, terus suasana santai tetapi tetap mendapatkan apa yang harus didapatkan. Terus yang ketiga, peserta langsung praktik, bukan hanya mendengarkan materi saja, dan juga mendorong kolaborasi dan juga interaksi antar mahasiswa. Nah, targetnya mungkin untuk kegiatan yang saya rancang ini yaitu mahasiswa itu pulang dengan perasaan ternyata produk Google sekeren dan seseru itu. Itu adalah target saya. Pertanyaan ketiga, mungkin mengenai pengalaman berpikir out of the box. Nah, menurut saya salah satu pengalaman yang paling menantang bagi saya adalah ketika terlibat dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan mahasiswa yang minat pesertanya itu awalnya sangat rendah sekali gitu ya. Dan waktu itu metode publikasi yang digunakan masih konvensional seperti poster dan juga broadcast pesan yang kurang menarik. Nah, jadi deadline-nya itu semakin dekat sementara jumlah pendaftar belum memenuhi target. Jadi kuranglah minat para peserta itu. Nah, kemudian saya mencoba pendekatan yang berbeda. Di sini saya menggunakan kampanye kampanye mini yang interaktif gitu ya. Contohnya seperti membuat teaser countdown di media sosial, menggembor-gemborkan kegiatan yang ingin kita laksanakan. Terus juga menggunakan konsep yang
kita bercerita atau storytelling dalam caption gitu ya, menceritakan kegiatan ini seperti apa apanya. Terus juga mengajak beberapa mahasiswa yang aktif sebagai micro promoter, ataupun kita mengajak nih mahasiswa yang memang aktif untuk menjadi leader-nya, ayo mengajak teman-temannya yang lain gitu. Terus juga membuat konten singkat yang relate dengan kehidupan mahasiswa, di mana nantinya ketika mahasiswa tersebut relate dengan kejadian-kejadian atau konten yang kita buat, mereka akan tertarik apa yang akan kita laksanakan di kegiatan tersebut. Nah, proses berpikir saya itu saat itu sederhana mungkin ya, seperti ya kalau mahasiswa tidak datang ke informasi, maka informasilah yang harus mendatangi mereka dengan cara yang lebih menarik. Seperti itu pikiran saya. Nah, mungkin setelah saya melakukan seperti itu, hasilnya cukup signifikan lah ya. Pendaftar meningkat dalam beberapa hari terakhir. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman berpikir out of the box saya, seperti itu. Dan lanjut pertanyaan keempat. Nah, jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, mungkin saya akan mengadakan dalam 3 bulan pertama ya, saya akan mengadakan pencapaian yang paling akan membuat saya bangga, yaitu ketika saya berhasil membangun awareness nyata di kampus terhadap pemanfaatan teknologi Google secara produktif. Bukan sekedar hanya dikenal saja, tetapi benar-benar digunain di kampus, seperti itu. Mungkin target konkret saya itu yang pertama mengadakan minimal 1 event yang berdampak seperti Touch and Chill tadi. Terus juga yang kedua, membentuk komunitas kecil yang aktif belajar bersama, membuat suatu komunitas kecil atau kelompok kecil untuk yang memang sama-sama ingin belajar. Dan yang ketiga itu membuat konten edukatif yang menjangkau mahasiswa di dalam dan juga di luar kampus. Nah, itu adalah target konkret saya gitu, jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador. Terus dampaknya apa sih yang saya ingin ciptakan? Yang pertama mungkin dampak di dalam kampus dulu, yaitu mahasiswa lebih melihat atau melek teknologi gitu, lebih produktif dan juga lebih percaya diri memanfaatkan tools digital untuk belajar dan juga berkarya. Terus untuk dampak di luar kampusnya, yang pertama mungkin terciptanya jejaring mahasiswa yang saling terhubung dan terinspirasi untuk menggunakan teknologi secara positif. Nah, bagi saya, menjadi Google Student Ambassador bukan hanya tentang menjalankan program, tetapi tentang menyalakan rasa ingin tahu dan keberanian mencoba dan juga semangat berinovasi di kalangan mahasiswa. Saya Fikri, STKIP Bina Mutiara, terima kasih.